Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fatara bani adama bil ilmi wal amal. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. An'amana bi ni'matil iman wal islam wa rafa'na bil ihsan wal taufiq wal hidayah wa kafa biha ni'mat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat FD Jabar yang saya muliakan, dan juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya Miftahul Taufik Hidayat dalam rangka indahnya belajar bersama FD Jabar. Sahabat FD Jabar yang dimuliakan Allah, pada zaman dahulu orang-orang Islam di zaman dahulu tatkala berkendaraan dalam sebuah perjalanan selalu menggunakan sebuah kendaraan dari seekor hewan. Dan kendaraan yang paling sering, yang paling dikenal pada saat itu adalah seekor kuda. Seperti kita ketahui, seekor kuda itu terkenal karena kecepatan dan tenaganya. Dan kuda pacu itu dipasangi kacamata agar pandangannya itu bisa lurus, fokus ke depan, dan kecepatannya itu bisa terjaga. Dan mata kita jika selalu menengok atau melihat ke samping, ke kanan ataupun ke kiri, bagaimana logikanya percepatan itu bisa dilakukan, sedangkan siksa waktu itu tinggal sedikit. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam kitabullah Al-Quran, di Quran surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah," maka hadapkanlah wajahmu itu dengan lurus pada agama Islam. Disebabkan Allah telah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya, dan tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Zalikat dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Sama dengan perjalanan hidup kita ketika di dunia. Tapi pada realitanya, pada faktanya, kebanyakan manusia itu justru membelok daripada fitrah yang telah digariskan oleh Allah. Disebabkan apa? Karena seharusnya kita jangan terlalu fokus untuk mengoreksi. Sudah seharusnya kita senantiasa untuk introspeksi. Sebab waktu itu tinggal sedikit lagi. Dan kematian itu tidak pernah menunggu kita untuk bertaubat. Justru kitalah yang menunggu kematian itu dengan cara bertaubat. Dan sudah saatnya untuk kita di bulan Ramadan ini untuk berubah dengan kebaikan. Dan sahabat FD Jabar yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah itu lebih mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan secara sedikit demi sedikit, tapi dilakukan secara terus-menerus, daripada orang yang melakukan kebaikan dengan cara yang banyak tapi dilakukan dengan tidak kontinu atau tidak ada kelanjutannya. Dan kadang Allah juga memiliki waktu-waktu untuk merindukan kepada hambanya. Dan Allah merindukan hambanya itu dengan cara memberikannya sebuah musibah. Dan sahabat FD Jabar, ketahuilah bahwa musibah yang membuat kita ingat kepada Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lupa kepada Allah. Sebab apa? Al-khairu katsirun wa qalilu fa'iluh, bahwa kebaikan itu banyak tetapi pelakunya sedikit. Dan sudah sepatutnya juga bagi kita agar bisa termasuk daripada bagian yang sedikit itu.
Sebab apa, sahabat FP Jabar? Sebab masa depan kita itu ditentukan oleh siapa teman bergaul kita. Dan itulah yang menjadikan faktor terbesar perubahan diri kita, terkhusus pada bulan Ramadan ini. Dan itulah yang harus kita cek, yang harus kita evaluasi, apakah bulan Ramadan saat ini itu jauh lebih baik daripada bulan Ramadan di tahun-tahun yang telah berlalu. Dan ingatlah, ada sebuah syair yang dikatakan oleh seorang, ketika aku berkumpul dengan ahli dunia, aku merasa bukan siapa-siapa. Tapi ketika aku berkumpul dengan ahli akhirat, aku merasa sudah terlalu banyak untuk mengambil dunia. Dan ternyata Allah pun memberikan peringatannya di Quran surat Ar-Rum ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Yang mereka ketahui itu hanya tentang kehidupan dunia saja, sedangkan tentang kehidupan akhirat mereka banyak lalainya. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk memaksimalkan Ramadan di tahun ini dengan perubahan-perubahan menuju kepada kebaikan diri. Dan Allah juga memberikan caranya bagaimana supaya kita bisa berubah menjadi baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan diri kita sebelum kita berusaha untuk merubah keadaan diri kita terlebih dahulu. Maka rumus daripada perubahan itu bisa dimodali dengan 3M. Yang pertama, rumus perubahan itu dimulai dari hal yang terkecil. Dan yang kedua, dimulai dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga, dimulai dari saat ini. Dan ingat, sahabat FP Jabar, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Jangan pernah bosan untuk berbuat menjadi baik. Lalu, untuk hijrah, untuk berubah menjadi baik, kenapa harus takut? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.